Rara. Aku Jema and welcome to Jeroni Jema Rara Story. Halo Mina people, kembali lagi di episode 2 Jeroni. Ini suasananya lagi enak banget ya Rara ya. Kita akhirnya menemukan Spot yang cocok banget untuk kita berdua karena hijau ini warna kesukaanku. Dan ada coklatnya juga warna kesukaan Rara. Tuh. Kalian bakal sering-sering lihat background ini ya mulai dari sekarang. Nih mana saya. Karena kita sangat suka tempat ini. Sangat suka. Oke, sesuai dengan thumbnail dan juga judul yang teman-teman bisa lihat di sini, kita akan mendiskusikan mengenai prospek karir kedepannya mengenai anak sastra Inggris dan juga Sastra Jepang. So, katanya banyak banget kalau misalkan anak sastra itu nggak jauh-jauh katanya dari translator. Betul. Kalau sasjuk, kalau kita anak sasjuk, itu biasanya kita pasti bisa ya kerja di Jepang. Itu apa sih namanya privilege-nya anak sastra Jepang ya? Kalau misalkan kalian milih anak sastra Jepang itu Prodi sastra Jepang. ya masuk ke prodi sastra Jepang, kalian ada berkesempatan untuk magang di Jepang gitu ya. Tuh, teman-teman, pilihlah kampus yang punya benefit banyak untuk kalian. Yeay. Sebenarnya teman-teman sastra manapun ya teman-teman itu punya benefit dan juga prospek karir yang luas itu, tapi itu baik lagi bagaimana setiap individu untuk menjalankannya gitu kan, dan bagaimana mereka untuk meniti karirnya dari setiap prodi yang mereka pilih begitu. Apalagi sastra itu kan juga belajar tentang budaya negara tersebut gitu. Jadi teman-teman pasti punya kesempatan untuk datang ke negara yang teman-teman jadikan sebagai tujuan. Oke, langsung aja kita diskusi guys. Ikimashou. Let's go. BTW hijau. Hijau. Enggak ini. Onaji desu ne, green color. Bahas diskusikan tentang peluang karir dulu ya, teman-teman. Kita misal kuliah masuk jurusan apa nih, kita pasti berpikir nanti kerja apa, itu kan gitu. Jadi setidaknya kita harus tahu dulu tuh prospek kerja atau peluang karir yang bakal kita dapat ketika kita masuk ke prodi yang kita mau pilih. Tuh banget. Mungkin kita bisa mulai dari sastra Jepang dulu, nanti kita langsung ke sastra Inggris ya. Kira-kira kalau sastra Jepang sendiri selain jadi translator ya, penerjemah itu atau interpreter, itu ada apa aja sih? Boleh dong di-spill? Kalau di sastra Jepang sendiri itu kita punya kesempatan nih Kak, selain jadi translator, kita juga bisa jadi, kalau kamu suka di bagian apa namanya, animasi, desain, kalian bisa jadi pengisi suara. Pengisi suara dubber ya? Ya, pengisi suara anime yang kalian suka. こいつもともと魔力が全くねえっぽいぞ。座れるもんもねえってか。一緒。Apa sih bahasanya? Industri Nah, kreatif ya? Ya, betul. Nah, terus bisa jadi pengajar juga. Pengajar itu di bahasa Jepang itu orang yang ahli di bidang itu dibilang sensei. Halo sensei. Setelah itu bisa juga teman-teman kerja di kedutaan nih, tuh Mantap banget. Kalau misalkan dari sastra Inggris mungkin boleh dilanjut ya. Boleh. Sebenarnya kalau misalnya sastra, karena cakupannya masih lingkupan sastra ya, jadi emang nggak jauh juga. Dari apa yang aku dapat, informasi yang aku ambil gitu ya, di sastra Jepang juga selain jadi dubber, di sastra Inggris juga jadi dubber. Tapi dubbernya bisa dalam skala lingkupnya internasional teman-teman. Misalkan teman-teman pengen jadi dubber yang ada di aplikasi-aplikasi film ya, iya kayak Netflix, kayak terus juga ada aplikasi Disney Hotstar. Itu kan teman-teman ada bagian dubber changing language-nya gitu kan, dan di situ teman-teman bisa berkesempatan tuh untuk mengisi suara-suara dari setiap film kah, animasi atau juga iklan dan sebagainya juga. Wah itu menarik banget sih. Dan di sastra Inggris juga jadi pengajar kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Seperti halnya kayak jadi dosen bahasa Inggris, sastra Inggris ya dalam cakupan linguistik S1, S2, S3 itu sesuai dengan kriteria dan juga pemenuhan syaratnya ya Kak Rara ya. Tuh, ngomong-ngomong soal jadi pengajar nih, kalian kalau masuk sastra Jepang pastinya bisa jadi sensei juga. Kalian bisa bikin LPK buat mengajarkan banyak orang juga, banyak teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang, pengen kerja di Jepang. Nah, itu berpeluang banget, teman-teman. Teman-teman juga bisa magang. Bisa, iya, banyak banget loh Kak. Magang ke Jepang itu
Sebenarnya mudah sekali. Di spill. Semudah apa itu? Semudah apa? Semudah apa? Semudah kalian belajar kanji. Kalau kita berusaha, kalau kita pingin sesuatu dalam hidup kita, pastinya kita harus berusaha ya. Dan insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, jadi itu kembali lagi ke masing-masing individu ya, Kak Rara ya. Betul. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu nih peluang kerja di sastra Jepang maupun sastra Inggris, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kayak kita sama-sama belajar ya. Betul, sama-sama Karena ini belajar. adalah ruang diskusi. Ruang diskusi, betul banget. So for the next one is maybe the international, maybe international organizations, maybe in how about in Japanese literature. Oke, Japanese literature. Apa ya? PBB. PBB, so Bisa untuk penerjemah di forum-forum internasional. yeah, penerjemah, like become a translator or maybe like interpreter. That if you are guys interested to go more abroad and more have a really experience a lot in abroad or overseas, like something like that, so maybe the literature might be the best way. Even you are want to be like English literature or maybe Japanese literature or maybe another languages, so yeah, that's really have potential if you really want to join in international career, dream career, something like that. じゃあ、日本の文化勉強しましょう。勉強しましょう。勉強しましょう。勉強しましょう。勉強しましょう。 Okay. Yes. Lucu ya. Ketika kita bahasanya udah bercampur aduk teman-teman, jadi Kita mixing aja. ya itu juga bagian serunya ya dengan belajar bahasa juga, karena belajar sastra juga pasti belajar bahasanya juga ya Kak Jema ya. Jadi kita bisa mempadu-padankan bahasa seperti jangan kaget, arigato thanks. Yeah, Mina people. Also it's the same thing. Like, Mina people. Mina people, Mina people itu apa Kak? Mina itu semuanya, dan Semuanya. people itu adalah orang-orang. Orang-orang. Halo semua orang. Orang ya, hi people. Something like that. Oke. It's really amazing combinations, right? But I do really want to know, like, are you understand what every word that I say in English? So, It's really easy to her to understand the English languages, but I'm as an Indonesian person that I couldn't really understand what Japanese people or maybe Japanese literature students say in Japanese. So that might be a little bit struggle for me. 大丈夫だよ。みんなは勉強。みんなは勉強。私も勉強。でもさ、まだまだです。難しいね。If you are guys interested in something like the creative stuff, like you wanna become a part of the industrial creative, something like that, that would be pretty beneficial for you. Like if you wanna be SEO or something, copywriter, and maybe you wanna be like a content creator that want to travel all around the world. So English, that would be the best. That's the best languages, because English is the international language, right? So and how about the Japanese? Tadi udah ya di animator itu ya. Animator sama. Sama. Onaji. So maybe that's all for our discussions for today. It's really so nice. 面白い。 Yeah. Oh, so it's such a nice conversations between English literature and. 日本の文化。 So thank you guys for watching. If you guys like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe this video and this channel. So we're gonna make another and other video to more understand, get to know more better for English literature and Japanese. literature. So yeah. じゃあまたモルミナピッポー。バイバイ。Akhirnya. Ya.